Ada satu bahasa katanya kalau rakyatnya baik, maka dia dikasih pemimpin yang baik. Betul. Nah, ini sebenarnya Representasi apakah dari memang harus datang pemimpin baik dulu atau rakyatnya baik dulu gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ba'd. Kita berkumpul kembali di Has Channel Kang Haji Aman Syafruddin. Saluran saling menginspirasi di antara kita dengan menggali berbagai potensi. Bahkan dalam perjalanan sekalipun kita mencoba untuk terus mencari, menggali dan menggali inspirasi. Karena inspirasi merupakan salah satu di antara ruh yang diperlukan bagi kehidupan kita. Bayangkan pada saat kita di pagi seperti ini kehilangan inspirasi, kita bingung mau mengerjakan apa. Bersama saya masih ada Pak Agus dan Pak Aceng, dua narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing sudah barang tentu. Dan insya Allah kita akan ngobrol sebagaimana biasa. Ngopi ini adalah ngobrol tentang pendidikan politik inspiratif. Bicara politik seperti yang sudah kita ngobrolkan tempo hari, kita obrolkan ya dengan Pak Agus, adalah hal yang sangat luar biasa luas. Bahkan dengan Pak Aceng juga saya sudah sampaikan bahwa pendidikan dan politik itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena politik sangat membutuhkan pendidikan sehingga seorang pemimpin yang berjiwa educator ya, berjiwa sebagai seorang murabi, sebagai seorang guru, maka tentu dia akan sangat luar biasa di dalam memimpin. Itu memang sudah dicontohkan oleh baginda tercinta kita Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pemimpin yang juga murabi. Kalau bahasa lain adalah al-qaid al-murabbi atau ar-rais al-murabbi, al-ustad juga, syekh juga. Itulah yang dirangkap oleh Rasulullah SAW, di mana setiap kebijakan beliau, setiap tindakan dan perbuatan beliau tentu memiliki nilai pendidikan, sehingga wajar lahirlah sebuah bangsa yang namanya umat Islam yang sampai detik ini tidak pernah ditelan oleh zaman maupun waktu sehingga kehilangan eksistensinya, dan mereka semuanya pada akhirnya menjadi bangsa seperti yang kita rasakan di Indonesia ini. Mayoritas umat Islam atau penduduk mayoritas di negerinya dia adalah umat Islam, tentu tidak lepas daripada kepemimpinan serta pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang saya pahami. Kalau Pak Aceng gimana memahami sektor pendidikan dan politik itu? Dan sekaligus saya katakan tadi pemimpin yang murabi yang pemimpin. Atau bahasa yang lain itu dengan istilah az-za'im al-alim. Al-alim az-za'im. Kira-kira begitu, seorang pemimpin yang alim dengan keilmuannya tentu dia sangat kompeten, sangat memiliki kompetensi dan kewenangan untuk bisa mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan dalam konteks pendidikan itu kepada umatnya, bahkan ya kepada para sahabatnya terutama. Nah, begitupun bagaimana seorang murabbi atau seorang al-alim atau al-alim, orang yang alim juga seorang za'im, dia memiliki jiwa za'amah atau kepemimpinan yang luar biasa. peran pendidikan memang sangat penting dikarenakan manusia dari lahir tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa berbicara, sangat bergantung dengan orang lain. Dan tentu sebuah manusia, seorang pribadi, individu itu akan terbentuk dengan adanya proses input dari namanya education, pendidikan. Begitupun lahirnya seorang pemimpin, seorang politisi yang mumpuni, itu tidak bisa tiba-tiba begitu saja terlahir. Itu semua memerlukan sebuah proses yang namanya pendidikan. Jadi kalau istilahnya dadakan itu
memang sulit untuk membentuk sebuah atau seorang pemimpin yang ideal. Semua membutuhkan proses yang namanya proses pendidikan. Jadi dua ya, kepemimpinan itu sendiri dalam pemikiran dan pandangan Pak Aceng ini memang bisa dilahirkan dengan dua pendekatan ya. Yang pertama pendekatan semacam gifted gitu ya. Gifted itu kan semacam talenta atau pembawaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang saya yakin memiliki jiwa kepemimpinan. Hanya apakah kepemimpinan itu bisa dikembangkan dan diolah itu dengan pendekatan pendidikan itu tadi. Pendidikan itu sangat terkait dengan performance karena sebuah mungkin passion. Kalau sebuah passion ataupun bakat dalam dirinya itu tidak dilatih, tidak dididik, tidak di repetition, tidak dilakukan pengolahan, itu tidak akan berkembang meskipun itu sebuah bakat yang ada pada dirinya. Maka sebuah proses pelatihan pendidikan itulah yang kemudian bisa menghasilkan seorang menjadi orang yang mumpuni di bidangnya. Ada istilah ini ya Pak Aceng, Pak Agus, ada istilah ada nature, ada nurture. Ya, natural, ada yang bersifat nurtural. Nurture. Nurture itu ya proses pendidikan ini, proses pembelajaran, artinya seseorang dibentuk, termasuk kepemimpinannya dibentuk melalui proses nurtural itu yang bersifat pendidikan, pembelajaran, terus pelatihan dan seterusnya, ditumbuhkan dan dikembangkan, dan ini yang tentu saja paling banyak. Yang nature juga ada, makanya ketika Rasulullah SAW, saya ingat dengan hadits itu Pak Aceng, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa seluruh kamu sekalian itu adalah ra'in, seorang pemimpin, dan seluruh kamu sekalian dengan kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya. Sampai-sampai digambarkan diri kita ini adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita dimintai pertanggungjawaban saat kita memimpin mata kita, memimpin telinga kita, memimpin otak kita, memimpin hati dan jiwa kita, dan seterusnya. Memimpin tangan kita, kaki kita mau melangkah kemana, ya, kemudian tangan kita mau memegang serta mau melakukan apa, itu seluruhnya dalam proses nurtural atau proses kepemimpinan yang didasarkan kepada nature atau kondisi alami yang sudah diberikan oleh yang maha menciptakan diri kita. Ini luar biasa ya, perspektif dan paradigma tentang kepemimpinan ini luar biasa, sehingga saat kita bicara politik pun sangat natural gitu ya, sangat alami, karena makhluk itu, manusia itu adalah makhluk politik. Ya, dengan dua peran tadi, kalau tidak jadi subjek politik sebagai pelaku politik atau dia menjadi objek politik, dua-duanya harus betul-betul disiapkan mental itu, mental saat dia memimpin dan mental saat dia dipimpin. Pada saat dia memimpin, sudah barang tentu dia adalah orang yang pertama kali harus menunjukkan sebuah sikap dan tindakan, bahkan yang menginisiasi berbagai macam konsep pemikirannya ya kepada rakyatnya, dan dia adalah penggagas pertama yang menginisiasi, menginspirasi bahkan, dan jadilah tadi seorang guru pada akhirnya. Dan sementara itu pada saat dia dipimpin juga tentu dia tidak akan melakukan sebuah kepatuhan di luar batas yang sudah diizinkan. Dalam bahasa lain itu misalkan kalau namanya kepemimpinan di tingkat yang dipimpin atau rakyat, itu ada pada kemampuan dalam konteks kepatuhan. Nah, di situ ketika dia memahami tentang kepemimpinan yang ideal, terutama menurut Islam, maka dia tidak akan mematuhi sebuah perintah ataupun larangan yang tidak diizinkan atau bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya, apakah akidah maupun syariatnya. Jadi dua-duanya cerdas kira-kira ya. Sistem kepemimpinan Islam itu seperti apa tuh Pak Tinggal tadi sebelum ini lanjut ke yang lain, terkait dengan mindset seseorang terkait dengan pendidikan. Banyak memang tadi sangat menarik, ada pendidikan secara natural ya, secara alamiah. Karena mayoritas kebanyakan pendidikan itu saat ini
dirasa kalau pendidikan itu adalah pendidikan formal. Iya. Padahal tadi menciptakan seseorang menjadi seorang pemimpin itu bisa jadi secara alamiah dengan adanya pressure di masyarakat, kemudian dia bisa survive, bisa bangkit dari keterpurukannya. Itu juga merupakan pendidikan yang mungkin langsung dari Allah gitu. Itu juga Iya. salah satu sebuah proses pendidikan yang mungkin natural, alami. Hanya itu tadi perspektif kebanyakan ya pendidikan itu sekolah di SD, SMP, SMA, SMK dan merasa cukup dengan proses pendidikan tersebut. Ya mungkin yang jadi catatan penting kita dalam pengalaman kita saja waktu sekolah itu kan jarang ya kehidupan kita dikaitkan dengan persoalan politik dan kepemimpinan ini gitu ya. Padahal pengalaman hidup kita saat kita diajari oleh guru di kelas saja itu kan sebuah proses kepemimpinan yang tidak bisa dilepaskan. Misalkan kepatuhan seorang murid ya kepada gurunya dan bagaimana seorang guru juga memberikan contoh kepada muridnya. Itu semuanya sebenarnya bukan hanya sekedar proses pendidikan ya, di situ ada proses kepemimpinan yang luar biasa. Pak Agus gimana nih Pak Agus? Dari tadi jangan ngelamun terus dong, kasih ilmu ya buat kita nih. Ini kalau saya dulu punya dosen, kalau kita diem aja, dia suka negur begini, la tabkhal bi ilmika ala ikhwatika. Jangan pelit dong dengan ilmumu terhadap saudaramu ini. Silakan Pak Agus, apa yang bisa dieksplor nih, dijelajah pagi ini kita dalam ngopi ini? Sebenarnya bukan diam, sebenarnya sedang menyerap. Oh, sedang menyerap. Menyerap Sedang apa yang menyimak disampaikan. ya itu. Sedang menyimak apa yang disampaikan Kang Haji dan kemudian menyerap apa yang disampaikan Pak Aceng. Oleh Pak Aceng ini. Tapi kalau bicara pendidikan, sebenarnya saya coba menggarisbawahi yang natural itu. Jadi sesuatu yang dasar sebenarnya manusia memiliki potensi yang kuat. Keinginan kita kan memunculkan seorang menjadi sadar politik, kemudian politik itu baik dan bermanfaat buat orang lain. Luar biasa ya. Namun dua hal itu sebenarnya potensi yang dimiliki oleh manusia sehingga mencapai kepada sebuah pendidikan didasari keingintahuan seorang manusia itu sendiri, rasa ingin tahu. Sehingga bahwa orang tersebut perlu pengetahuan itu yang akan disampaikan oleh orang lain yang sudah mengetahui. Yang kedua Curiosity ya. Penasaran, pengen tahu. keingintahuan. Sebenarnya potensi manusia yang sebenarnya harus diketahui oleh para pendidik secara keseluruhan, bahwa itu ada tugas khusus yang sebenarnya menggunakan potensi itu menjadi sebuah sarana ya. Sarana yang tidak berbentuk fisik, tapi kemudian sarana yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah potensi untuk menyampaikan. Ya kan, apa saja orang-orang pengen menyampaikan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dirasakan, ingin disampaikan. Sharing. Itu juga sebuah potensi yang kemudian dimiliki oleh manusia. Nah, dua itulah yang kemudian dan nge-YouTube ini salah satunya media ya, sarana media untuk menyampaikan luar biasa apa-apa yang diketahui oleh seseorang. Betul. Dan bermanfaat untuk orang lain. Bahkan menginspirasi. Luar biasa. Itu natural ya, secara fitrah. Tapi kemudian ada satu hal lagi yang kadang-kadang kita lupa. Kita punya rasa bosan. Nah, sehingga yang pendidikan harusnya berlangsung terus-menerus, kadang-kadang stop di jalan. Ada saja alasannya. Pada saat itulah manusia mengalami bukan kemunduran, jadi keberhentian cara berpikir dia. Stagnasi ya. Itu kemacetan. Gitu. Nah, pada saat itulah manusia punya daya berpikir yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi sebuah tanggung jawab dan luar biasa. Bagian-bagian atau sekelompok-kelompok orang yang perlu juga memikirkan itu, sehingga memunculkan sebuah kelompok-kelompok manusia yang siap untuk mendidik orang lain dengan cara yang natural tadi, yang jelas, dan kemudian melihat goalnya kayak apa sehingga hasilnya jelas gitu. Itu saya melihat. Ya ini menarik nih, kalau obrolan ini bisa mengerucut kepada baik politik maupun pendidikan itu kalau dilakukan dengan dua pendekatan secara seimbang,
itu barangkali yang akan apa ya, akan memunculkan semacam keasikan tersendiri gitu ya, baik di dalam politik yang kalau kita lihat misalkan, wah jenuh kita ngobrolin politik, mengkritisi ini Soalan itu dan besar. sebang saja krisis ekonomi. Kadang-kadang masyarakat di bawah yang kita jelajah dan kita sambangi ya di beberapa kesempatan ini di desa-desa itu seperti tidak mengalami krisis sepertinya ya. Ya, terutama untuk hal-hal yang sangat mendasar ya seperti bahan pangan mereka tercukupi sebenarnya karena namanya tanah di tengah Covid seperti ini juga alhamdulillah tidak mengalami krisis ya, apalagi kalau musim hujan gitu mereka atau tanah ini masih memberikan yang terbaik buat kehidupan manusia dengan tumbuhannya, dengan buah-buahannya dan lain sebagainya. Hanya saja ketika memasuki ranah kehidupan manusia yang seperti dalam konteks perdagangan muncul di situ permasalahan. Ya, ada monopoli, ada kemudian penguasaan harga atau pengendalian harga yang kadang-kadang tidak terkendali, itu sudah masuk ke ranah manusia di situ dan itu tidak lepas dari persoalan yang kalau kita bicara regulasi, aturan, kemudian kita bicara tentang perundang-undangan ya, aturan main di dalam berekonomi itu kembali lagi kepada sifat dan karakter manusia ya. Ya, kalau kita lihat apa yang diberikan oleh alam itu sangat luar biasa, tapi pada saat manusia kembali mengelola alam, bahkan dalam konteks kita bisa lihatlah gunung-gunung yang boleh dikatakan dibiarkan, tidak pernah disemprot, tidak pernah dipupuk, dia bisa menumbuhkan tumbuhan yang sangat luar biasa, segar, bahkan sangat organik. Artinya residu yang ada di dalam buah-buahan hasil tanam yang langsung diberikan oleh alam ini, ya tentu oleh sang pencipta alam melalui alam ini, itu sangat luar biasa, aman, kemudian sehat dan seterusnya. Tapi ketika diintervensi oleh manusia dengan keterburu-buruan, misalkan dengan yang tadinya 4 bulan tapi kemudian dibinjot dengan pupuk yang luar biasa yang bisa kita panen untuk jadi 2 bulan misalkan, itu akhirnya bisa menimbulkan ya kondisi yang tidak alami dan itu pada akhirnya juga ada dampak negatif baik terhadap tanah sendiri, sehingga tanah yang tadinya begitu subur, begitu memiliki komponen-komponen zat hara yang sangat bagus, tapi dengan pola tanam seperti itu pada akhirnya bisa melakukan atau bisa menimbulkan kerusakan. Kalau oleh Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran disebutkan dhuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, tampak kerusakan tanah misalkan, kehilangan haranya dan kekurangan nutrisinya justru kemudian direkayasa. Tapi bukan berarti ini kalau di tanah misalkan tadi, kalau di laut juga demikian dengan polusi lautnya dan lain sebagainya, sehingga ikan-ikan yang biasanya begitu mudah gitu ya kita tangkap dan kita dapatkan, nah sekarang dengan polusi laut itu akhirnya ikan-ikan pada mati dan seterusnya. Nah, saya pikir ini juga menjadi satu persoalan dua tadi, persoalan pendidikan dan persoalan politik sekaligus. Kalau pendidikan adalah bagaimana mengedukasi diri kita dan masyarakat untuk sadar terhadap kondisi alam ini, termasuk tadi daratan dan juga lautan. Sedangkan dalam konteks politik, bagaimana kita juga menyadarkan para pengambil keputusan dan kebijakan, terutama dalam pembuatan regulasi itu ya, jangan sampai ada regulasi yang menyulitkan, apalagi yang dalam konteks merusak pada akhirnya. Dengan regulasi itu terjadi malah kerusakan. Ya, memang kadang-kadang dalam sebuah regulasi kan tetap ada 2 mata pisau itu tadi ya. Bisa positif, bisa negatif. Contoh hutan sosial di satu sisi nilai positifnya adalah memberikan peluang kepada masyarakat dan bagaimana pemerintah dan negara itu melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan dengan sangat baik, dan mereka juga bisa mendapatkan bagi hasil yang cukup, misalkan buat rakyat pengelolanya itu katakanlah 70%, kembali ke negaranya 30%, itu sangat mensejahterakan. Tapi bisa juga itu
jadikan sebagai apa alasan untuk menebang hutan yang legal pada akhirnya. Karena dia Ilegal jadi legal. yang tadinya ilegal jadi legal. Ini juga oleh sebagian masyarakat diantisipasi juga. Di satu sisi positif luar biasa, sehingga rakyat pun serta masyarakat ikut menjaga hutan itu, tapi ada sekelompok orang yang menguasai hutan dengan izin resmi dari pemerintah, justru sebaliknya dia sendiri malah melakukan pengrusakan terhadap hutan ini. Nah, saya kira di sini ya Pak Aceng, tadi masalah pendidikan itu sangat berperan penting luar biasa bagaimana kita menjadi warga negara dalam ketatanegaraan, dalam kenegarawanan itu bukan hanya pemimpin dalam pengertian katakanlah di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif ya, yang pengambil keputusan, pembuat regulasi dan peraturan serta perundang-undangan, kemudian yang melaksanakannya yaitu eksekutif, kemudian juga yang mengawasi terutama ketika terjadi penyimpangan yaitu yudikatif yang memberikan ketentuan dan kepastian hukum. Tetapi seluruh masyarakat sudah barang tentu harus memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya mengelola negara ini, karena kalau negara ini dibagi habis kepada penduduknya, kita pasti kebagian. Misalkan saya dapat 1 hektar umpamanya, maka itulah tanggung jawab saya dalam mengelola negara, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan tanah 1 hektar itu. Saya 1 hektar, Pak Aceng 1 hektar. Iya, ya, kita nggak bicara penguasaan dalam pengertian itu adalah hak saya dan saya, tapi bicara kewajiban saya untuk mengelola harta yang atau mengelola tanah yang dititipkan oleh negara, tentu yang sebenarnya ini adalah amanat dari yang Maha Menciptakan alam ini, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, menitipkan kepada negara dan negara kemudian menitipkan kepada rakyat dan masyarakatnya, atau sebaliknya kali ya bagus. Dititipkannya kepada hamba-hamba Allah dulu yang kalau di Indonesia misalkan ada 250 juta, nah yang 250 juta itu menitipkan pada negara. Dan negara kemudian mengembalikan ke rakyat untuk dilibatkan dalam pengelolaan negara itu. Bayangkan kalau sekarang kita punya lahan katakanlah 1 juta hektar, tapi dikelola oleh katakanlah cuma 10-20 orang saja. Mana bisa kita, sulit kita akan mengelola itu. Kalau 1 juta paling tidak, kalau 1 juta hektar misalkan dengan 1 juta kepala keluarga, bukan orang. Kepala keluarga itu sudah mampu melibatkan masyarakat yang 1 juta itu mampu mengelola lahan 1 hektar. Dengan setiap hektar dikelola oleh 1 kepala keluarga itu sudah sangat mensejahterakan masyarakatnya dan otomatis juga memberikan sumbangsi ya, kontribusi kepada bangsa dan negara juga dengan sangat luar biasa pula di situ. Dan yang terpenting adalah bagaimana yang 1 juta ini selesai permasalahan mereka, terutama permasalahan kebutuhan-kebutuhan primer mereka seperti makan, minum, kesehatannya bisa selesai di situ, dan itu tidak membebani sebuah negara. Tapi ketika hutan dikuasai oleh negara misalkan terlantar dan dibiarkan tidak dikelola secara baik, sementara ironisnya banyak masyarakat yang tidak punya lahan untuk bercocok tanam, bertani, berdagang dan lain sebagainya, itu sangat ironis. Kira-kira seperti itulah pandangan dan pendidikan dalam pentingnya pendidikan dan politik dengan pendidikan, sehingga ada bahasa pendidikan politik, ada politik pendidikan. Kalau politik pendidikan justru bagaimana membuat regulasi dan kebijakan terkait dengan pendidikan yang seperti tadi, pendidikan yang bisa memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Dan tadi menarik Ustaz, terkait dengan pendidikan karakter. Memang ujung-ujungnya karena manusia itu kan secara naluriah tadi Pak Agus sampaikan, manusia itu rasa ingin tahunya banyak gitu. Rasa ingin tahu berbagai macam hal itu luar biasa, manusia rasa ingin tahunya ada. Kemudian dia mencari tahu terkait dengan apa yang dia ingin tahu kan. Yeah. Tapi pangkalnya adalah memang kembali kepada pendidikan karakter tadi. Mungkin itu kenapa Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak tuh mungkin di situ gitu. Ini yang sangat urgen bagi negara atau para pemangku pendidikan di Indonesia khususnya, memang harus menguatkan di ranah pendidikan karakter ini, karena basic dari semuanya adalah kembali ke karakter.
Iya, iya. Itu yang sangat Luar biasa. Pak Agus, ada closing statement atau obrolan kita pagi ini yang bisa disepakati kita untuk kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah berikutnya apa kira-kira? Ya, dasar pendidikan itu memang tidak bisa lepas dari keingintahuan seseorang, kemudian juga tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip ekonomi yang sudah Ekonomi. anytime ya, kapan saja manusia pasti akan terbentur dengan itu. Namun politik itu akan muncul ketika kebutuhan kedua itu muncul, ya kan? Kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, maka politiknya akan muncul. Maka politik itulah yang tadi dikatakan politik pendidikan, pendidikan politik dan politik. Nah, Iya. itu bisa terjadi. Maka pada saat itulah kita berharap bisa menemukan ketiga-tiga ini menjadi sebuah hal yang dimiliki oleh setiap manusia dan memiliki kesadaran politik yang baik, sehingga mana kebaikan itu untuk masyarakat secara luas dan kemudian diperjuangkan secara bersama oleh sekelompok orang. Memang sekelompok orang yang berjuang, tidak bisa semua, kadang-kadang yang lain bekerja dan kelompok orang itu berjuang dan untuk memperjuangkan kesejahteraan seluruhnya. Itu diantaranya. Ya, baik. Menarik di sini bahwa pada dasarnya ketika bicara tentang hal yang sangat alami dalam diri kita, kenapa itu terjadi ya dan kenapa muncul? Jawabannya ada pada salah satu firman Allah ketika Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallah. Ada satu kata di situ yang menarik, kata fitrah Allah. Jadi kenapa disebut fitratallah, fitrah Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, misalkan memiliki nature, memiliki nilai alami yang muncul sebagai sebuah kebutuhan hidup, termasuk tadi kalau bicara naturalitas kita ini ada pada kebutuhan berekonomi, kebutuhan berpendidikan, kebutuhan berpolitik, berbangsa, bernegara. Itu satu kebutuhan mendasar yang ada di dalam diri manusia. Jadi fitrah itu ada di situ. Sehingga kalau sudah bicara fitrah ya tidak bisa diabaikan dan tidak boleh sama sekali diabaikan. Yang harus dilakukan adalah proses nurture-nya itu, bagaimana kita melakukan proses pengembangan ya, rekognisi atau rekognisi terhadap pengakuan terhadap potensi yang ada dalam diri manusia, yang kadang-kadang manusia suka bilang, saya emang nggak mau ikut-ikutan dalam politik. Berarti dia menentang semacam fitrahnya, padahal dia tadi itu kalau bicara apapun dalam hidup manusia, ya dua itulah, manusia tidak bisa lepas dari apakah dia jadi subjek pelakor atau dia jadi objek yang diperlakukan gitu. Apakah dia akan menjadi seorang pemimpin dalam pengertian dia yang mengelola kepemimpinan dan kekuasaan atau apapun yang dibutuhkan, atau dia jadi objek kepemimpinan itu sendiri. Bahasa sederhananya, apakah dia termasuk yang menyuruh atau yang disuruh, itu aja. Tapi kan dua-duanya bisa positif. Oh jelas, dua-duanya harus ada dua-duanya. Karena tadi dalam konteks keduanya ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa yang disuruh-suruh itu adalah rendah, enggak. Bagaimana mungkin sebuah suruhan atau perintah bisa efektif kalau nggak ada yang mengerjakan? Undang-undang hebat luar biasa begitu ya, isinya juga sangat-sangat adil luar biasa, tapi nggak ada yang ngejalanin. Nah, posisi rakyat sebagai yang menjalankan, para politisi sebagai yang menjalankan sebenarnya. Ya, kalau bahasa eksekutif sesungguhnya itu adalah adanya di rakyat. Jadi rakyat yang baik diperlukan. Artinya gini, kalau bicara eksekutif, katakanlah seorang kepala negara atau kepala pemerintahan di tingkat provinsi seperti gubernur atau di tingkat kota kabupaten seperti wali kota dan bupati, itu kita anggap sebagai eksekutif ya. Dan yang tidak boleh dilupakan, eksekutif yang paling yang paling bawah dan paling menyentuh persoalan yang sebenarnya itu justru adalah rakyat. Ya, ketika jadi kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam konteks siapa yang akan memimpin itu memang lebih pada mereka yang membuat aturan, dirumuskan, dibuatkan aturan yang baik dan benar dalam kehidupan ini. Nah, yang memimpin pelaksanaan, di situ yang memimpin pelaksanaannya adalah eksekutif. Tapi pelaksana utamanya di bawah yang langsung menyentuh kepada apa yang harus dikerjakan, misalkan siapa? Misalkan bertani. Ya, kalau
seorang wali kota, maaf ya, seorang gubernur atau seorang presiden sekali, dia cuman bagaimana ini regulasi bisa diterapkan. Tapi yang namanya nyangkul, kemudian yang namanya mupuk, kemudian merawat, itu petani. Petani-petani inilah yang sebagai eksekutif sesungguhnya kalau saya pahami eksekutor. begitu. Seperti itu lah ya Pak Aceh. Betul. Artinya eksekutif yang sesungguhnya itu ya rakyat. Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi kita ngobrol nggak beres-beres nih kalau Satu lagi nih. asik ya satu lagi. Haji, punten. Ngopi itu emang asik. Itu kan kedua itu katanya rakyat dengan pemimpinnya. Kalau rakyatnya ada satu bahasa katanya kalau rakyatnya baik maka dia dikasih pemimpin yang baik. Betul. Nah ini sebenarnya Representasi. apakah memang harus datang pemimpin baik dulu atau rakyatnya baik dulu gitu loh? Iya. Nah, Tapi ada doa yang biasa di apa kita Doakan. baca ya setiap ba'da sholat itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa itu diakhiri dengan jadikanlah kami ya Allah, nggak disebutkan pemimpin dulu, tetapi lil muttaqin dulu, bagi orang-orang bertakwa sebagai pemimpin. Artinya apa? Ini juga mengisyaratkan karena Al-Quran itu kalau mendahulukan sesuatu atau diakhirkan tentu punya makna. Bahasanya takdim wa ta'khir itu selalu punya makna yang sangat fokus dan sangat-sangat spesial di situ. Nah, ketika ungkapan doa kita dalam sebuah ayat yang sering kemudian digunakan dalam doa kita, biasanya di akhir doa ya, jadikanlah kami ya Allah sebagai nggak disebut, kalau diartikan letter-letter, jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Artinya apa? Kalau lihat faktanya, mempersiapkan generasi bahkan rakyat yang bertakwa itu. Takwa itu kan intinya adalah sebuah kepatuhan dan kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Apa yang diperintahkan dan dilarang itu betul-betul dipatuhi secara baik. Itu substansi atau inti daripada takwa. Dengan kata lain, kinerja seluruh individu itu kalau sudah sampai pada tingkat bahasanya muttaqin, rakyat yang patuh, betapa mudah kita akan memimpin. Ya, betapa mudah kita akan memimpin. Dan tadi seorang bertakwa itu adalah orang-orang yang sudah memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi karena dia bisa memilah dan bisa membedakan mana perintah dan larangan yang patut dipatuhi dan mana yang tidak. Yang secara absolut atau mutlak itu secara mutlak dipatuhi, baik menjalankannya ataupun menjauhinya, itu pasti dia hanya terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dalam segala sesuatunya dan maha adil, maha dalam segala sesuatunya, maha tahu juga di situ. Tapi kalau selain Allah semuanya sejajar sama. Sebagai rakyat, sebagai hamba Allah, sebagai sebagai makhluk sama. Seluruhnya dibatasi oleh kelebihan dan kekurangan. Nah, disitulah seorang muttaqin itu memiliki tingkat kecerdasan dengan ketakwaannya itu sehingga bisa memilih regulasi dan perintah mana yang harus dan wajib saya patuhi dan mana yang mungkin dia tidak wajib mematuhinya, bahkan harus menjauhinya. Sehingga ada ungkapan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, itu tidak ada ketaatan bagi makhluk manapun yang diciptakan oleh Tuhan dalam konteks maksiat kepada yang Maha Menciptakan. Ya, artinya regulasinya bertentangan dengan Sang Penciptanya sendiri. Bagaimana mungkin kita misalkan Sang Pencipta ini telah menciptakan bumi alam itu begitu harmoni. Kemudian kita bikin sebuah regulasi yang dengan regulasi itu malah menciptakan ketidakharmonisan antara satu bagian alam dengan alam yang lain. Dengan kata lain, ekologi alam ini jadi kacau dengan kebijakan itu. Kan repot kalau sudah begitu. Nah, saya kira ini perlu diteruskan nih, lanjutkan ya lain kesempatan obrolan gini. Ngobrol gini biasanya lebih inspiratif insya Allah. Ya, daripada saya dicecar dengan pertanyaan gitu. Mendingan giliran saya mencecar pertanyaan kepada dua narasumber. Bagi saya atau kita Pak Agus dan Pak Aceh, narasumber itu setiap orang tuh dia adalah menjadi salah satu sumber inspirasi. Sekecil apapun pengalaman seseorang,
apalagi yang unik dan berbeda, itu menjadi salah satu sumber inspirasi buat kita. Itulah prinsip khas channel, insya Allah kita tidak pernah dan mudah-mudahan tidak akan menyepelekan sekecil apapun potensi inspiratif dari manapun. Bahkan dari bersin sekalipun itu ada nilai inspirasi. Salah satunya doanya, ya, dia bilang alhamdulillah kita mendoakan yarhamukallah. Sampai-sampai mungkin ada satu kisah bagus, katanya ada seorang ulama yang lagi naik perahu kita atau menyusuri sungai gitu dengan perahunya, kalau dulu mungkin dengan getek gitu. Nah, begitu ada yang bersin di situ kedengaran, dia mengucapkan alhamdulillah sampai dia begitu terlewat dia balik lagi ya untuk mendengar kalimat yarhamukallahnya itu. Ya, karena itu doa semoga Allah merahmati kamu sekalian. Dan indahnya lagi yang bersin mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan yuslihu balakum, memperbaiki urusan kamu sekalian, terutama hatimu. Bal itu juga bisa diartikan dengan urusan kita atau dengan hati kita semua. Bayangkan dalam bersin saja ada nilai inspirasinya luar biasa. Baik saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yang sedang bersin ini tentu segera disembuhkan oleh Allah, karena kalau bersin sudah 3 kali katanya ada gejala yang harus diselesaikan di situ. Baik, tetaplah bersama di Khas Channel. Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya, jangan lupa subscribe.